Berapa? Menghubungkan server cloud. Oke. Baik, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Training of Trainer Jawara Internet Sehat hari keempat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta Training of Trainer Jawara Internet Sehat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti training ini sampai hari keempat. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Esther Ganda. Saya Wakil Sekretaris Umum Relawan TIK Provinsi Papua. Nah, materi di malam hari ini yang akan kita dapat adalah mengenal video jurnalistik. Nah, apa itu video jurnalistik? Untuk selanjutnya akan kita bahas sama-sama dan akan dijelaskan lebih terperinci oleh Kakak Anda Aldo. Kepada Kakak Anda Aldo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Adinda. Kira-kira ini berapa menit ya? 30 menit. Oh, 30 menit. Cukup panjang ya waktunya. Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Mungkin bisa 1 jam mungkin kalau terlalu cepat. Bisa. Gas jatuh. Untuk adik-adik itu investasi apa sih yang tidak? Baik ya, kita mulai. Baik, terima kasih. Jadi ini sesi keempat ya materi kita hari ini. Jadi sesi keempat, kelima, dan keenam itu kita fokus belajar jurnalistik begitu. Literasi jurnalistik. Jadi materi yang pertama ini kita mengenal video jurnalistik. Tapi sebelumnya pasti adik-adik sudah pernah melakukan hal ini begitu, tanpa disadari begitu. Karena banyak anak-anak muda sekarang tuh bisa, kalau ada satu kejadian di mana saja di depan mata saja, dia punya jiwa kewartawanan ya, langsung timbul begitu. Tapi cara pengambilan gambarnya ini yang kocak ya. Ya, tapi itu tidak bisa salahkan juga. Karena punya dasar toh, tidak belajar. Nah, kenapa kakak bawa materi ini sebelumnya ya? Sekalipun kakak ini relawan TIK Papua, tapi background ilmu pendidikan kakak itu ilmu komunikasi. Jadi belajar juga terkait dengan jurnalistik. Lebih konsentrasinya di broadcasting ya, ilmu penyiaran. Jadi kakak akan sharing ilmu sedikit buat kalian semua. Bagaimana sih kita membuat sebuah video jurnalistik itu dengan baik, begitu, dengan efisien, dengan alat yang kita punya, yang seadanya saja, tidak usah yang wow lah, gitu. Mari kita kontekstualkan dengan alat. Nah, mengenal video jurnalistik kenapa penting? Dengan belajar mengenal video jurnalistik ini kita dapat ini ya, mengasah kemampuan kita juga, sigap, tangkas, dan juga secara tidak langsung melatih kita untuk berdiplomasi ya dalam berbicara dan mengumpulkan informasi. Gitu. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya adalah seperti berikut pokok pembahasan kita ini. Ada 3 poin di sini yang kakak berikan penting untuk kita pelajari di malam hari ini ialah pertama-tama kita harus sebagai seorang videografi jurnalistik tidak terlepas dari mengenal apa itu 5W1H. Begitu. Di sini ada yang sudah tahu 5W1H? Tahu, Bang. Oh ya, coba disebutkan. What, when? Who? When, where, how. Ya, lanjut. Gitu. Oke, ada yang lain? Ete cukup. Ada yang lain? Sebut-sebut saja. Bahasa Inggris kalau salah tidak apa-apa. Iya ya, tadi Ete sudah sebut itu what, when, who, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu ada 5W1H. Rumus yang kita kenal untuk membuat konten-konten jurnalistik. Itu wajib untuk kita ketahui bersama. Terus yang paling penting ialah mengenal angle gambar. Mengenal angle pengambilan gambar. Ini sangat penting. Terus selanjutnya ialah mengenal software editing. Software editing ini ada banyak software yang nanti kita kenal, kakak kasih kenal, tapi hanya software-software tertentu yang
Menurut kakak sepanjang pengalaman dalam kerja-kerja videografi jurnalistik ini, software-software ini cukup efisien ya, dan sangat kompatibel di kita punya perangkat. Tidak makan memori, tapi cepat. Gitu. Oke, kita fokus pada poin pertama. Poin pertama itu ialah mengenal 5W1H. Apa itu 5W1H ya? Rumus apa itu? Nah, ini yang seperti tadi adik kita telah sampaikan, 5W1H itu terdiri dari what, when, where, who, why, dan how gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya itu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana begitu. Nah, seorang videografi jurnalistik itu dia harus tahu rumus ini. Gitu. Ketika dia mengambil video, dia mengambil dalam situasi apa begitu. Dia harus tahu, dia harus mengidentifikasi. Kalau dalam perjalanan lalu lintas, dia harus tahu ini situasi perjalanan lalu lintas ya, tidak bisa kita sembarang-sembarang ambil begitu. Kita juga harus menghargai ya, menghargai kalau ada laka lantas begitu, polisi datang, pihak medis datang untuk mengamankan korban ya, jangan seakan-akan kita menjadi wartawan mendadak ya, tidak boleh, itu kan akan mengganggu prosesi penyelamatan begitu. Nah, cukup mengambil gambar dari sudut yang cukup jauh, jangan terlalu dekat begitu. Bagi mereka yang dekat adalah mereka yang punya profesi sebagai wartawan begitu dan berkontributor bekerja di sebuah media lokal atau media online. Mereka punya hak untuk meliput lebih dekat begitu. Tapi kalau kita seorang warga biasa yang punya keinginan juga menjadi seorang jurnalis, tapi itu kategorinya jurnalis warga ya, begitu. Kenapa kategorikan sebagai jurnalis warga? Karena hari ini warga biasa juga bisa mewartakan semua keadaan dan situasi yang di sekitar dia, tapi dengan kaidah-kaidah jurnalistik begitu, dengan etika jurnalistik. Tidak langsung semena-mena langsung wah saya juga seorang jurnalis seperti itu ya. Ada dia punya tata cara. Nah, pada saat kalau cerita lagi, jadi pada saat laka lantas, bagaimana pengambilan gambar kita harus tahu, oh lakanya laka lantas. Jadi yang harus kita utamakan adalah rasa kemanusiaan kita. Bagaimana korban itu harus ditolong. Nah, untuk mengambil gambar, ya kita mengambil dari sudut-sudut yang jauh, gitu. Jangan terlalu dekat, gitu. Karena kalau dekat akan mengganggu proses evakuasi, begitu. Korban ini ke rumah sakit, gitu. Dari oleh pihak keamanan atau juga pihak ini ya, pihak kesehatan ya, gitu. Nah, dan juga pada saat itu tuh fokusnya ialah wawancara begitu, wawancara dengan orang-orang yang menjadi saksi mata kejadian. Begitu. Nah, bisa orang di sekitar, orang pertama yang melihat kejadian, laka lantas itu bisa kita wawancara juga. Nah, itu yang penting, bukan hanya main ambil gambar terus upload di sosmed, itu salah sekali. Apalagi ambil gambar laka lantas terus video mukanya tidak di blur, kasihan toh. Keluarga, bagaimana dia punya keluarga di rumah ketika mengetahui anaknya begini, wah dengan video-video yang wow begitu, lukanya masih terbuka dan lain sebagainya, itu juga menjadi masalah tersendiri, masalah psikis ya terhadap keluarga. Tiba-tiba mama yang punya penyakit jantung ketika dia anak lihat sudah viral di sosmed, kasihan, begitu. Tiba-tiba mama serangan jantung, padahal anaknya masih bisa diselamatkan. Wah, dengar-dengar begini mama lihat anak punya video, langsung mama juga kena serangan jantung. Nah, ini korban akan bertambah dua begitu, gara-gara kita punya publikasi begitu. Nah, berita yang konten yang kita naikkan ke sosmed itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat peliputan, bagi menjadi seorang jurnalis warga itu kita harus taati pada kaidah jurnalis. Tahu situasinya apa dan kita harus tahu bersikap seperti apa, itu wajib untuk kita lakukan. Kalau macam laka lantas tadi hargai begitu, kedepankan sisi kemanusiaan, itu yang utama untuk kita belajar ya. Terus siapa ini macam setelah kita liput kejadian-kejadian ini toh kita cari siapa yang menjadi saksi mata pertama begitu kejadian-kejadian itu. Nah, kita ambil dekati, kita wawancara video. Kita bertanya kapan jangan tanya bagaimana prosesi sampai terjadi laka lantas begitu. Nanti dia punya saksi mata ini akan menceritakan begitu. Jadi 5W1H ini tidak semua kita pakai berurutan ya. Bisa apa saja, bisa duluan
bagaimana begitu. Bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Begitu. Apanya itu bukan jadi pertanyaan, apanya itu bisa pertanyaan kembali ke kita untuk melihat situasi. Begitu. Biar kita tahu menempatkan diri pada saat itu. Oke, ini selanjutnya kita akan next lagi. Ini poin kedua ialah mengenal tips angle gambar, pengambilan gambar. Ini tipe-tipe shoot. Ini penting sekali untuk kita ambil. Kebanyakan adik-adik yang ambil gambar video jurnalis ini, videonya itu panjang dan durasinya panjang dan goyang-goyang ya, gempa bumi. Gitu. Padahal bumi ini belum gempa, orang sudah gempa duluan kan. Gitu. Jadi pengambilan gambar itu untuk video jurnalistik itu tidak semua diambil. Dia ambilnya tuh per situasi begitu, disesuaikan dengan keadaan. Itu apa yang kita butuhkan begitu. Jadi ada beberapa tipe pengambilan gambar, yaitu extreme long shoot ya. Extreme long shoot ini yang pertama begitu. Jadi ketika ada laka lantas begitu, contohnya kejadian laka lantas, toh situasi terjadi, banyak orang kerumunan, baru tiba-tiba kamu juga punya jiwa jurnalistik juga mulai tumbuh begitu, kasih berhenti motor dan jalan. Jangan langsung mendekati korban, tapi jauh begitu. Kamu tahu apa ini situasi, dan juga pada saat peliputan itu utamakan bagaimana cara mendapatkan gambar liputan. Oke, kita karena situasi sudah dikerumuni orang banyak begitu, kita ambil aja extreme long shoot begitu, ambil dari jauh. Jangan ambil dekat, karena situasi tidak memungkinkan. Gitu. Terus kedua, setelah situasi sudah mulai bagus, kita pindah ke long shot saja. Long shot. Long shot juga kita harus pastikan. Jadi pengambilannya rekam, habis itu cut begitu. Rekam, berhenti, pause, stop begitu. Nanti kita di editing kita nyambung-nyambung. Jadi rekamnya itu 15 menit, 20 menit itu bisa. Gitu, 15 menit. Enggak, 15 menit itu paling cukup lama ya, 15 menit gitu. 15 menit juga bisa. Ambil gambar itu, habis itu pause begitu atau stop begitu. Stop aja begitu. Habis itu pindah ke angle gambar yang lain, long shot begitu. Long shot. Di situ dilihat juga di situ. Tapi juga pada saat mengambil long shot juga lihat situasi keadaan. Apakah masa masih mengurungkan korban? Kita lihat juga. Oke, angle gambar tertentu ambil. Ambil long shot. Nah, untuk video-video close up begitu, video-video close up ini diambil untuk wawancara begitu. Jangan diambil untuk video close up itu kasih mempertontonkan korban begitu. Jangan, kasihan. Ada orang rumah yang menunggu dia pulang begitu. Orang rumah tuh pasti berpikir bahwa anaknya pulang baik-baik saja, suaminya pulang baik-baik saja, saudara pulangnya baik-baik saja. Jadi semua konten yang kita ambil di lokasi itu jangan langsung dipublikasi. Jangan, harus diedit dulu. Karena kita harus mempertimbangkan begitu. Mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mempertimbangkan nilai berita kita harus berimbang begitu ya. Jangan kejar viralisasi. Seorang wartawan bukan kejar viralisasi. Menjadi seorang jurnalis warga bukan kejar viralisasi. Ingat gitu. Kita harus punya konten yang berimbang dan bisa memberikan dampak yang baik, bisa mencerahkan dan bisa memberikan informasi yang pada orang hingga orang tahu begitu. Tapi informasi yang ada tidak menimbulkan kekacauan ya, tapi menimbulkan rasa oke, begitu situasi di sini lalu lintas ini karena dia jatuh mungkin karena licin oli tumpah di situ dia jatuh. Jadi nanti pada saat pengendara selanjutnya lewat tikungan ini bawa motor pelan-pelan. Nah itu bagaimana kita dapat informasi itu? Kita harus wawancara gunakan angle gambar namanya medium shoot ya. Medium shoot itu yang nomor 4 atau nomor 5. Kalau HP kita tidak punya alat rekaman macam mic tambahan, maka kita ambil close up ya, extreme close up CO yang 6 ini. 6 ini close up. Close up kita ambil, tapi tarik si orang ini, tarik saksi mata ini ke tempat yang agak sedikit jangan bising, terus kita ambil gambarnya, wawancara kakak, kalau izin gitu. Kalau kita ingin wawancara orang kan kita harus punya etika, sopan santunnya, etika dalam berbicara. Izin dulu kalau dia berkenan untuk memberikan keterangan, maka bisa gitu. Hari ini bagi pelajar juga bisa menjadi seorang jurnalis gitu.
Jurnalis adalah sebuah profesi, tapi bagi seorang pelajar di tingkatan SMA, SMP, mahasiswa hari ini bisa menjadi seorang jurnalis. Karena namanya jurnalis pelajar. Karena kita sudah punya ikatan jurnalis pelajar Nusantara yang kita deklarasikan tahun kemarin di Jayapura. Namanya IJPN-nya, jadi adik-adik juga bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, itu dia. Kita bisa ambil gambar, kalau pada satu wawancara, ambil gambarnya close up aja. Medium close up atau close up, nomor 5 dan nomor 6. Tarik saksi matanya, kita wawancara. Izinnya, kakak, perkenalkan saya dari ini, saya adalah seorang jurnalis pelajar, media saya adalah media ini, karena dia harus ini kan. Terus saya mau wawancara kakak terkait dengan situasi, kalau kan saksi mata di tempat kejadian, saya coba merekam kakak untuk beberapa keterangan terkait dengan kejadian terjadi. Kalau beliau dia bilang oke, bisa, oke, ambil gambar wawancara. Karena tidak semua orang siap berdiri depan kamera dan menceritakan kronologi kejadian, begitu tidak semua orang siap. Nah, itu bagaimana cara kita meyakinkan dia, bagaimana cara kita meyakinkan kakak dia untuk kita wawancara. Dan memastikan bahwa konten yang kita buat dapat dipertanggungjawabkan dan juga apabila ada salah dapat dikoreksi. Oke. Selanjutnya ada extreme close up dan very extreme close up ini. Nah, ini very extreme close up dan close up ini bisa dipakai untuk kita buat video-video ini ya, sinematik ya. Begitu, atau buat film ini kita bisa ambil gambar pakai ini. Tapi kalau untuk sebuah video jurnalistik tidak wajib ya, nomor 7 dan 8 ini tidak wajib. Ini hanya gambar-gambar transisi begitu. Pada saat kita mau pindah ke angle yang mana, ini video close up dan extreme close up itu sebuah transisi. Bisa dipakai dalam video dokumenter, itu bisa dipakai untuk angle gambar 7 dan 8. Itu bisa kita pakai. Tapi kalau hanya untuk peliputan atau sebuah reportase dalam video jurnalistik itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu kita pakai. Wajib kita pakai, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Itu yang ini kakak sudah memberikan berbagai macam keterangan, ada banyak ini, sampai 8 begitu, 9 begitu. Tinggal dibaca saja toh. Nah, mungkin kakak perlu jelaskan juga poin pertama nih, attribution identitas maupun data lokasi. Ini yang tadi seperti kakak bilang, untuk mengambil gambar terkait dengan identitas maupun data lokasi, agar penonton, gambar ini membantu penonton untuk mengetahui di mana lokasi peristiwa sedang berlangsung. Gitu. Nah, untuk poin pertama ini kita bisa menggunakan tipe shoot yang nomor 1, extreme close up, extreme long shoot atau long shot. Gitu. Nah, kita bisa pakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan detail lokasi begitu. Tempat di mana terjadinya atau tempat di mana peristiwa itu terjadi, tempat di mana event ini dilaksanakan, kegiatan ini dilaksanakan gitu. Itu penting untuk diambil gitu. Cara ambil gambarnya jangan rekam terus goyang-goyang, jalan ke sana, jalan ke sini begitu. Tinggal ditampar saja. Tinggal ditampar misalnya begini toh, yang poin 1, ambil dulu extreme long shot begitu. Ambil gambar, harus hitung 15 menit begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 15 menit. Panjang ya, oke. Pakai tripod kalau panjang, tapi kalau pakai tangan ya sudah ambil 5 menit kah, 7 menit kah begitu. Ambil habis stop. So, pindah angle gambar. Namanya long shot, tapi di sisi angle yang berbeda lagi. Mungkin di sudut kiri kah, sudut kanan kah. Begitu. So, tengah-tengah kah, tapi jangan membelakangi orang begitu, tidak baik ya. Tapi kalau dalam situasi-situasi tertentu ya bisa lah, kejadian akalantas dan lain sebagainya, atau demonstrasi, bisa lah kita bisa ambil gambar-gambar seperti itu. Tapi juga melihat situasi dan kondisinya, itu kita ambil tipe gambar 1, 2, dan 3 saja. Jangan pakai close up ya, karena kalau close up juga dilihat dengan situasi dan keadaan. Untuk fokus pada wawancara saja kalau untuk close up. Nah, ini kita perlu ambil, terus long shoot itu full shoot, itu kayaknya kakak sudah jelaskan. Nah, memberitahukan sebuah peristiwa. Gambar ini memberitahukan atau menampilkan objek atau menceritakan sebuah peristiwa ya, atau adegan yang sedang terjadi.
itu bisa kita pakai. Full shot, long shot, stabil shot. Nah, oke. Kalau bingung-bingung dia punya contoh ada di sini. Ini ada banyak, kakak terus terlalu jelaskan ya. Gitu. Till down, till up. Ini gambar-gambar transisi. Nanti kita belajar ini satu stepnya. Nanti ada kakak siapkan video. Gitu. Selanjutnya, poin terakhir. Poin terakhir itu berbicara tentang software editing. Software editing ini wajib ya untuk diketahui dan juga bisa dipakai untuk anak-anak muda sekarang. Tapi anak-anak muda sekarang pelajar SMA, mahasiswa gitu. Mahasiswa sudah autodidak ya, software-softwarenya mereka pakai untuk main-main di TikTok, Instagram. Woi, canggih-canggih juga. Gitu. Tapi kadang-kadang juga kocak ya. Videonya kadang-kadang berbicara tentang kegiatan sehari-hari. Oke, ini ada beberapa kakak kumpulkan jenis pilihan software editing video yang layak untuk dipakai dan cukup di HP kita masing-masing ya. Ini ada Adobe Premiere bagi mereka yang tingkatan profesional editing, menggunakan Adobe Premiere. Ini penting sekali untuk dikuasai karena ini dipakai di beberapa instansi ya, di beberapa media nasional ini dipakai software editing. Adobe Premiere ini wajib untuk kita ketahui. Terus kedua adalah Final Cut. Final Cut ini juga penting untuk diketahui, tapi ini bagi mereka yang pengguna macOS, ini biasa dipakai oleh konten kreator. Konten kreator itu biasa pakai Final Cut dan Adobe Premiere. Dua software ini bolak-balik saja. Wajib diketahui kalau memang mau serius di bidang jurnalistik. Nah, ini software-software ini hanya bisa dipakai secara optimal menggunakan laptop ya, dengan RAM yang ditentukan. Macam RAM-nya standarnya 8 GB itu sudah standar begitu, bisa jalankan program ini tapi dengan ala kadarnya. Kalau mau pakai ya cari laptop yang RAM-nya 16 GB bisa pakai. Nah, untuk mengakali supaya kita bisa editing video dengan mudah tanpa membebani laptop maupun handphone, atau komputer, kita bisa pakai software-software yang hari ini cukup mudah begitu kita pakai. Nah, ada berbagai macam software yang mudah. Salah satunya dari semua software yang mudah itu kakak pilih namanya, kalau dalam penulisan Indonesia ditulis Capcut ya. Dalam Indonesia apa ini? Capcut kah? Tapi kita ejanya di Indonesia aja ya, Capcut aja. Nah, ini bisa dipakai di Android, iOS, Windows, dan macOS. Jadi bisa dipakai di laptop dan juga bisa dipakai di smartphone. Ini software yang cukup kompatibel begitu dan sangat mudah untuk kita pakai. Kakak juga untuk beberapa kali sebuah editing video, kakak juga pakai video ini, pakai visual kakak butuh kerjaan. Nah, kakak coba contohkan salah satu video yang kakak kerjakan menggunakan video ini ya, Capcut ini ya. Nah, kakak hentikan ini dulu, kemudian kakak berbagi layar video yang kakak kerjakan ini. Berapa kali kakak kerja turun-turun ke daerah tuh kakak menggunakan software ini. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini kemarin kakak juga ada membantu Musyawarah ya, Musyawarah Adat Lembaga Masyarakat Adat Tambro. Jadi beberapa video kakak coba untuk perhatikan itu menggunakan Capcut. Nah, Capcut ini bisa digunakan di handphone, tablet, bisa di mana saja. Begitu, dan banyak efek-efek yang kita bisa pakai ya, transisi. Semuanya gratis, tidak bayar, adik-adikku. Gratis ya. Orang yang cerdas bisa memanfaatkan TIK dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu karya yang positif ya dan memberikan dampak ekonomi secara langsung. Nah, ini kakak beberapa kali pakai, cukup mudah ya. Ini sebuah video ya, video yang kakak rapikan. Jadi video wawancaranya sudah diambil, tinggal kita tambah-tambah logo aja, terus kita buang ke YouTube ya. Nah, ini salah satu video.
Nah, video ini kakak persingkat aja ya. Video ini setelah kakak edit, kakak sudah rapikan. Timelinenya seperti ini. Ini video utamanya master ini. Terus dia punya logo di atas. Samping ini logo kantor staf presiden. Logo yang di samping ini adalah logo lembaga adat. Lembaga masyarakat adat Tambro ya, Lemata. Terus terakhirnya kakak tinggal bikin video closingnya aja begitu. Video closing itu tidak terlalu banyak sih, hanya kalau logo dan titel-titel tersendiri langsung jadi. Nah, video-video liputan itu seperti ini editingnya, tidak terlalu. Kalau video liputan reportase itu banyak banyak angle-angle gambarnya, tapi karena ini video sambutan, jadi yang video masternya satu, video wawancaranya. Begitu. Nah, bagaimana cara kita melakukan render? Kalau dalam video itu dalam seorang editor video kita akan render ya, menggabungkan semua unsur yang kita sudah masukkan. Terus kita klik file ya, ekspor ya, ekspor. Terus kita tentukan begitu 1080 kah, 4K kah, 2K kah, 4K kah. Nah biasanya kalau YouTube itu kita hanya ambil 1080 itu untuk definisi HD ya, untuk full high definition itu video. Nah kalau untuk liputan biasa ya 720 cukup lah ya. Nah, semua formatnya harus MP4 ya, supaya bisa diupload di YouTube dengan mudah. Nah, size render di sini tidak terlalu besar. Dari itu. Size-nya hanya, kalau video-video pendek itu, durasi pendek itu 228 MB ya, itu kalau kita upload menggunakan kuota data Telkomsel, tidak akan menghabiskan paket 1 bulan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini konsepnya bisa diedit menggunakan handphone atau tablet. Yang adik-adik punya tablet bisa kerja. Jadi kerjanya multitasking ya. Kalau laptop kita lowbat, kita bisa pindah ke tab atau ke mana? Ke handphone. Yang penting data master videonya sudah dibuang ke WhatsApp dan lain sebagainya, tinggal di-download, kita tinggal satu-satukan aja. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Setelah videonya jadi, uploadlah ke YouTube atau upload ke sosial media. Begitu. Jadi pentinglah untuk seorang video jurnalistik untuk mengerti dan memahami tentang proses-proses editing. Begitu. Nanti kakak punya tugas, nanti setelah ini kakak beri tugas ya, download aplikasi ini, baru nanti kita bermain ya. Bermain konten. Gitu. Membuat sebuah liputan reportase menggunakan video ya. Gitu. Oke, kakak berhentikan dulu. Kita kembali ke layar ini. Nah, ini kakak coba untuk memutar sebuah video yang kakak, supaya adik-adikku juga tahu bagaimana menjadi seorang video jurnalis ya. Nama bisa disingkat dengan VJ ya, video jurnalis. Begitu. Nah, ini dia punya beberapa ya contoh-contohnya. Teknik mengambil gambar liputannya, kita putar dan nonton sama-sama.
Oke, sepertinya ada kendala jaringan di sini ya. Coba kita putar lagi. Wah, ini kenapa tidak mau jalan, saudara? Oh. Wah, ini kayaknya ada gangguan jaringan ya. Wah, oke baik. Karena gangguan jaringan, jadi kita pindah ke video berikut ya. Nanti kakak kirimkan video teknik mengambil gambar liputan. Nanti kakak perbaiki ini, kakak akan kirim ke grup ya. Linknya supaya adik-adik juga bisa punya visual begitu terkait dengan mengambil gambar. Oke, ini ada apa? Teknik mengambil gambar wawancara. Kita berharap semoga jaringan tidak patah-patah ya. Kita nonton dulu ya, adik-adikku. Oke. Kita kembali ke mana? Kita punya ini ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dia punya pemutaran video. Nanti untuk pemutaran video tentang teknik peliputan berita, kakak mungkin akan sedikit edit videonya karena tadi pada saat kita putar di YouTube kan ada tersendat-sendat ya. Nanti kakak edit dia dulu, kasih rapi, baru kakak re-upload ulang ya ke grup. Jangan ke grup. Kakak upload ke Google Drive, dan kakak kirimkan ke kalian. Supaya kalian punya gambaran terkait dengan bagaimana meliput sebuah kegiatan menggunakan video ya. Oke, kira-kira seperti itu. Adik-adikku untuk software editing, untuk downloadnya nanti kakak share juga ke grup juga. Karena untuk Capcut itu bisa download di Play Store. Di Apple Store juga bisa download. Tinggal di download aja. Nanti modul untuk editingnya kakak akan upload ke grup juga. Jadi untuk materi video jurnalistik ini materinya ada 2. Terkait ini materi pengantarnya, habis itu nanti materi modulnya. Modulnya ini
biar adik-adik juga bisa punya rujukan ya, bagaimana caranya gitu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, kakak punya penyampaian materi, kita masuk ke tanya jawab ya, adikku Esther, kembalikan ke adik Esther. Begitu. Oke, baik. Kita sudah menyimak bersama materi yang telah disampaikan oleh Abang Aldo. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk para peserta mau menanyakan, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan bertanya ya, jangan malu-malu bertanya. Bila malu bertanya sesat di jalan, jatuh di pelukan yang salah, wah gawat. Tuhan juga tidak bisa tolong itu kalau model begitu. Oke, silakan tanya adik-adikku. Terkait dengan materi, tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, berarti sudah cukup jelas ini. Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ada moderator bagaimana? Karena tidak ada yang bertanya, jadi bagaimana kalau abang yang beri tugas saja begitu? Ya, bisa Bang. Mungkin karena sudah cukup jelas. Iya. Iya abang, kayaknya abang yang kasih pertanyaan boleh. Mungkin kita yang lain bisa menjawab. Oh, ini berarti apa yang kasih pertanyaan nih? Boleh yang lain kasih menjawab ya. Luar biasa. Begitu. Sebenarnya pertanyaan ini kan semua sudah tahu ya, bagaimana mengambil gambar ya. Mungkin yang satu tugas saja begitu, satu tugas terkait dengan video jurnalistik. Ini kan semua mahasiswa atau sudah aktif kampus kan? Pertanyaan pertama, sudah aktif kampus kah belum? Belum Yang Kak, belum ada. Belum ada. Oke. Ya, Yang belum. siswa sudah aktif sekolah? Yang siswa sudah aktif sekolah belum? Belum ya? Wah, semua belum sekolah. Hanya semua mahasiswa dengan orang kerja ini. Oh ya, maksudnya orang kerja. Baik, baik, baik. Mungkin kita bagi tugas aja. Adik-adik di game KI, coba buat video liputan terkait dengan wawancara ya, wawancara terkait dengan ini kan kita sudah lakukan kegiatan ini sudah berapa sesi? Ada 4 sesi ya. Coba adik-adikku untuk GMKI ya, coba kalian rekam wawancara dengan teman-teman kalian sendiri bertanya terkait dengan prosesi program ini berjalan begitu. Apa pendapat mereka begitu. Toh? Bisa. Nanti diupload begitu. Toh? Bisa lah ya. Untuk adik-adik relawan TK juga sama begitu. Jalan ke temannya atau wawancara temannya. Wawancara saja begitu. Terus adik-adik yang di luar Papua gitu, yang di Pontianak gitu. Bisa juga untuk kakak kasih tugas meliput terkait dengan di sini ada adik Stani dari Pontianak. Adikku sudah aktif kuliah atau belum? Sekarang lagi libur Kakak. Oh, libur. Iya. Begitu. Enaknya liputan apa ya buat adik-adikku yang di Pontianak ini ya? Kayaknya gambar-gambar video kemarin terkait dengan dengan festival TK itu masih ada di ini ya, di HP apa ya, dokumentasi masih ada. Cuma masih cuman yang video-video yang hasil editan saja. Oh, itu bisa di cutting itu, bisa di cutting ditambah dengan video wawancara, kayaknya akan seru deh. Ya. Coba
coba adikku wawancara salah satu orang anggota relawan TK Pontianak terkait dengan memang sudah lewat sih di tahun kemarin ya, setelah festival TK terus bergabung dalam relawan TK, rasanya seperti apa gitu ya, apa sih yang membuatmu kalian termotivasi untuk bergabung dan lain sebagainya begitu toh. Ya. Nah, coba wawancara salah satu orang, wawancara saja. Ini untuk melatih gitu. Kakak tidak minta hasil video kalian sempurna. Yang penting pertama dari semua kita belajar adalah keberanian dan komitmen. Karena seperti kakak bilang, kakak kasih tagline di sini, apabila kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, bekerjalah seperti seorang reporter ya, sigap, tangkas dan diplomatis gitu dalam berbicara dan mengumpulkan informasi. Nah, ini dengan cara kalian pertama modalnya berani aja. Berani dan tahu apa yang kalian kerjakan. Begitu. Nah, videonya seperti itu. Video wawancara-wawancara saja. Nah, wawancara terus nanti kita akan edit-edit begitu. Edit terus kita upload. Atau nggak usah diupload, yang penting edit terus bisa dibuang ke YouTube-nya kalian pribadi dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Oke? Itu tugasnya dari sesi keempat. Nanti dia punya link uploadnya, kakak sediakan. Kita uploadnya ke Google Drive. Gitu. Tapi kalau ada yang masih malu-malu, ya upload ke Google Drive, terus kita review sama-sama. Gitu, toh? Di minggu terakhir di bulan Januari untuk sesi keempat kita berjumpa. Kita review terkait dengan liputan video jurnalistik. Tanggal berapa ya itu? Ya, kakak jangan sampai lupa. Karena mengingat juga ya, agenda banyak, terus kadang-kadang lupa juga tanggal. Ayo, kira-kira tugasnya itu bisa semua? Kalender namanya. Siap, bisa Kak. Bisa, Kak. Oke, baik. Bisa kakak, cuman ini kak, kalau dengar seandainya kita maksudnya tanyanya bukan ke orang relawan TIK, bagaimana kak? Tidak apa-apa. Ada gue tanya kepada peserta yang hari ini di GMK yang ikut serta dalam program juara, begitu. Tanya saja, begitu. Atau mungkin ketika orang yang tidak terlibat dalam kita punya program, tapi tanya dia terkait dengan perkembangan teknologi, pendapat dia mengenai dengan perkembangan dunia digital saat ini. Terus dia aktif di sosial media itu apa saja. Oke, baik. Siap. Topiknya terkait dengan literasi digital ya. Mungkin karena kalau kakak kasih tugasnya toh begini, temanya kita susun liputan wawancaranya terkait dengan literasi digital aja. Begitu. Bisa wawancara pelajar, orang tua kah, toh? Ini semua berlaku kepada para peserta yang hari ini datang, toh, supaya mempermudah, begitu. Bisa? Siap. Oke, bisa. Baik. Nah, ini tujuan daripada kita belajar ini nantinya pada saat kita roadshow kemana-mana, adik-adik sudah punya kemampuan untuk meliput sebuah dokumentasi yang baik dan rapi, gitu. Sehingga rekam kita di sosial atau YouTube atau mungkin juga kerja-kerja di organisasi itu tertata dengan baik. Gitu. Jangan gambar goyang-goyang pocok-pocok terus wawancaranya pendek saja, saudara-saudara. Baru pertanyaannya tidak berbobot lagi. Toh? Jadi dengan cara ini kita belajar untuk mendokumentasikan begitu. Di setiap kegiatan kita. Begitu. Toh? Oke ya. Semua sudah absen? Oke, kakak tadi lupa. Uploadnya nanti kita review konten itu sesi keempat ini kita akan berjumpa di tanggal 31 Januari. Ini yang saya temukan dari web. 31 Januari ya. Kita akan jumpa di Zoom terus kita review sama-sama hasil kerja kita untuk materi keempat. Bisa ya? Selanjutnya setiap adik-adik nanti setelah TOT ini kakak merchandise-nya sabar ya, kakak lagi sorong, jadi di kakak Jeper berkata urus buat kalian punya merchandise baju lah apalah itu toh, supaya gas jatuh kita promo-promo buat teman-teman yang adik-adik di luar Papua juga akan mendapatkan hal yang sama begitu. Dia lagi diusahakan ini supaya ada baju juara internet sehat begitu. Selain sertifikat ada juga baju nanti. Oke.
Kira-kira seperti itu ya, tapi merchandise-nya akan dikasih kepada mereka yang aktif ya, dan yang aktif dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan sesi-sesi kita dalam belajar. Oke, karena tugas sudah diberikan, kembali ke adik moderator. Adik moderator, Iya, Bang. baik, Baik. adikku. Baik, semuanya mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin saya minta kesediaan kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom untuk mengaktifkan kameranya untuk kita foto bersama. Ya, foto bersama. Hentikan dulu foto bersama, saudara-saudara. Nyalakan kamera. Muka-muka yang manis-manis manja ini. Hei, keren apa bilang? 3, 2, 1, senyum-senyum manjanya dong. Baik, abang-abang yang ini screenshot. Oh, siap, adikku. Gas jatuh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa nih? 11 orang ya? Wih, luar biasa orang. Abraham Doni kan tutup mata. Iya. Aduh, sudah, biar yang masih tutup kamera mungkin dia belum make up toh. Oke, lanjut. Ada moderator. Apa lagi nih? Berdoa kah? Kan tutup mata baru. Sudah nggak, Bang? Abang terhitung jadi Sudah senyum. Atau mau literasi digital kah? Sudah, foto saja. Ya, lanjut, adikku. Ditutup dengan doa dulu, jangan lupa. Kita juga takut Abraham Doni, Abraham Doni. baik. Baik, terima kasih untuk semuanya telah meluangkan waktu di malam hari ini. Ya, materi kita pada malam hari ini sangat menarik. Mungkin menjadi langkah awal yang baik untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang mau menjadi jurnalis, menjadi wartawan itu sangat baik. Karena materi yang tadi Abang Aldo bagikan adalah materi awal untuk menjadi seorang jurnalis. Dan saya juga sangat tertarik materi yang Abang Aldo sampaikan. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan doa. Mungkin saya minta kesediaan dari kakak-kakak dari GMKI bisa doa. Oh, tidak ada yang berdoa ini. Semua pintu surga tutup kalau tidak ada yang mau berdoa ini. Begitu. Oke, Kak. Baik, kalau begitu saya saja yang pimpin doa. Oke, teman-teman, kakak-kakak semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat malam, Bapak. Terima kasih Tuhan atas perlindungan penjagaanmu di hari ini, dan di malam hari ini kami telah mengikuti kegiatan Training of Trainer Jawara Internet Sehat sesi keempat. Kiranya materi yang disampaikan oleh Abang Aldo dapat berguna bagi kami. Berkati juga Abang Aldo yang sudah menyampaikan materi, dan berkati juga kami semua para peserta Training of Trainer Jawara Internet Sehat. Kami akan akhiri kegiatan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, jaga lindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti training of trainer Jawara Internet Sehat sesi keempat. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa isi absen ya, adik-adik ya, supaya kita bisa kasih sertifikat. Begitu. Tenang, bagi yang aktif itu sertifikat datang, bagi yang tidak aktif bolong-bolong itu sertifikat tidak akan berkunjung ke rumahnya, gitu ya. Gitu.
Jangan belajar makan puji ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gitu. So, adik-adikku ya, luar biasa. Nanti kakak tiba di Jayapura mungkin lusa berkakak tiba di Jayapura. Gitu. Baru Kakak. kita berjumpa. Ya.